Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube GBI Grand Depok City Lighthouse. Sebelum kita beribadah, mari kita saksikan beberapa informasi gereja untuk sepanjang minggu ini. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir November 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL, dan bagi yang ingin bergabung dalam KUL dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor 0813 3247 6369. Ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi dapat menghubungi 0812 9631 916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 869 1963 535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim ke nomor WhatsApp 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayan doa, dapat chat melalui WhatsApp di nomor 0856 9508 2682. Demikian informasi gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, agar setiap pujian dan penyembahan menjadi kekuatan yang baru bagi kita, dan kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya sapa yang ada di rumah, dimanapun berada, percayalah kasih Tuhan selalu menyertai kita, amin. Mari persiapkan hati kita pagi hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, mau tinggikan Dia lebih dari segalanya dalam hidup kami. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Begitu dahsyat keajaiban-Mu Tuhan. Begitu hebat perbuatan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, dengan mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, itu suatu mujizat buat kami Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau naikkan pujian kami ke hadapan-Mu. Tanda ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kau mengurapi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Benar Tuhan, apapun keadaan kami akhir-akhir ini Tuhan, kami imani Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
bagimu ya Tuhan. Oh Yesus. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. Yes.
Tuhan. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau dahsyat, luar biasa. Layaklah Engkau dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Kami siap memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Allah kita sungguh dahsyat, luar biasa. Langit dan bumi menyembah Dia, amin. Haleluya, haleluya. Dahsyat luar biasa. Yuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang mau menari buat Tuhan, mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia dengan tari-tarian, amin. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan saya. Na 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 na. Dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, yes. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin, haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, amin. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, na 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 na. Boleh angkat tangannya saudara? Mau menari buat Tuhan, amin. Sekali lagi, na 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 na, yes. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku
kepala. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Engkau hebat Tuhan, yes. Semua akan menyembah Engkau Yesus Raja kami. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan ibadah online Tuhan, biarlah urapan-Mu di pagi hari ini Tuhan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di rumah Tuhan, bahkan setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini mengambil bagian Tuhan. Para WL, para imam musik Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, yang membawa setiap kami Tuhan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan, biarlah pengurapan-Mu semakin hari semakin mengalir atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan yang Kau berkati dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Berkat yang sama juga Engkau limpahkan atas setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang pagi hari ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Kami diberkati, bahkan kami ditegur, kami diingatkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan Kau berkati secara luar biasa Tuhan. Bahkan Kau pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Biarlah pewahyuannya semakin hari semakin dalam Tuhan Engkau berikan atas hamba-Mu ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Untuk Bapak Niko Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Pengurapan yang daripada hamba-Mu mengalir sampai kepada gembala rayon, cabang dan ranting Tuhan. Berkat yang daripada Engkau limpahkan Tuhan. Kuasa kekuatan-Mu Tuhan Kau limpahkan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mereka terus berjaga-jaga atas kami ya Tuhan, domba-domba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk gembala pembina kami, rayon, cabang, ranting, sampai kepada gembala kami, sampai kepada gembala-gembala kuliah Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir, melimpah atas setiap kami Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Ibu gembala kami Tuhan, untuk Pak Bambang dan Bu Peti Tuhan. Kami melepaskan berkat kasih, damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau terus mengalir atas hamba-Mu. Roh kepemimpinan Tuhan Kau
alirkan Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau curahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau limpahkan atas gembala kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan gembala-gembala-Ku Tuhan Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau ini hari-hari yang sukar, tapi kami percaya Tuhan memampukan Indonesia untuk bangkit Tuhan. Indonesia dibangkitkan Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia mengalami lawatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan setiap aparat pemerintah Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, yang terus berjerih lelah Tuhan, untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Berikan hikmat-hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, hingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semuanya untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapak. Berkat daripada Engkau terus mengalir atas pemimpin kami, hikmat yang daripada Engkau terus melimpah atas pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka ya Bapak, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, pemimpin kami mengucap syukur. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan yang saat ini terus berjerih lelah Tuhan, untuk terus berjaga-jaga Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk mereka Tuhan, jerih lelah mereka Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan secara khusus Tuhan pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah hari-hari yang semakin sukar, semakin sulit, tapi kami percaya Tuhan memampukan, Tuhan menyanggupkan, menguatkan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa setiap mereka Tuhan yang mengalami setiap persoalan permasalahan Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Bahkan setiap kesulitan ekonomi Tuhan, Tuhan buka jalan untuk setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita yang dari surga mengalir atas rumah-rumah, atas keluarga-keluarga Tuhan tercurah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjadi penolong atas setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi atas jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ibadah online Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah,
Secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita menjadi murid-murid Tuhan
yang mau duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapa. Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan berbuah-buah lebat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana sehingga kami dapat mengerti. Haleluya. Roh Kudus datanglah Engkau Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini setelah kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, izinkan kami untuk datang sujud menyembah di hadirat-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, kami undang Kau berada di tengah-tengah kami. Tuhan, mengurapi kami, menjadikan hati dan pikiran kami tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur pada hari ini jatuh di tanah hati kami, tanah yang subur, tumbuh lebat berbuah-buah, menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kehidupan sesama kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online GBI Grand Depok City. Bulan ini adalah bulan November, bulan yang ke-11 di tahun 2020, di mana sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember memperingati perayaan Natal. Saya percaya hari ini saudara-saudara sudah siap di tempat masing-masing, baik yang di rumah, dimanapun saudara berada, untuk mengikuti ibadah online pada hari ini dengan penuh sukacita dalam berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada dasarnya dalam kehidupan manusia, sesuai dengan hak asasinya, secara perorangan maupun dalam hubungan bangsa, mereka tidak mau hidup di bawah tekanan penindasan dari pihak lain atau bangsa lain, apalagi dijajah. Oleh karena itu mereka berusaha dan berjuang untuk hidup merdeka. Adapun dalam memperoleh kemerdekaan itu ada yang diberi oleh bangsa yang menjajah, ada pula dengan cara berjuang, mengorbankan harta benda atau apapun yang mereka punya, bahkan nyawanya sekalipun. Bangsa yang memperoleh kemerdekaannya dengan cara berjuang, salah satunya adalah bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang lebih muda, yang hidup pada zaman sekarang ini, harus menyadari bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil perjuangan dari pejuang-pejuang pahlawan bangsa. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan, justru harus menghargai jasa-jasa mereka. Salah satunya dengan melalui bangsa dan negara kita memberikan penghargaan gelar pahlawan kepada para pejuang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini seperti saya utarakan di depan, kita sudah berada dalam bulan November tahun 2020. 75 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat heroik di Surabaya, yaitu pertempuran antara tentara milisi pro kemerdekaan Indonesia, arek-arek Surabaya, melawan pasukan sekutu, di mana pasukan Belanda mendompleng di dalamnya untuk kembali menjajah Indonesia. Meskipun dalam pertempuran tersebut di pihak pejuang kita banyak jatuh korban, namun demikian peristiwa ini bahkan membakar semangat perjuangan dan dukungan yang makin kuat dari seluruh rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 10 November diperingati
sebagai Hari Pahlawan pada setiap tahunnya oleh bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya perlawanan terhadap penjajah ini banyak dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai sejak zaman kerajaan dulu. Tetapi pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, masing-masing berjuang, belum bersifat nasional. Namun seperti contohnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain yang saat itu melahirkan banyak pemimpin dan pahlawan, yaitu Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cik Ditiro, Imam Bonjol, Sam Ratulangi, Patimura, Kristina Marta Tiahahu, dan lain-lain. Selanjutnya, pada zaman merebut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, juga lahir pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Robert Walter Monginsidi, Slamet Riyadi, Bung Tomo, Halim Perdana Kusuma, Adi Sucipto, 7 pahlawan revolusi, dan masih banyak lagi. Sebagai bukti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh melalui perjuangan melawan penjajah, maka di tiap daerah terdapat banyak taman makam pahlawan, dan untuk menghormati mereka, nama-nama mereka diabadikan menjadi nama lapangan terbang, nama pelabuhan laut, nama-nama jalan di kota-kota di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, terlebih dulu saya sampaikan arti kata pahlawan, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Pahlawan adalah seseorang yang berpahala, yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan manusia pada umumnya. Saudara-saudara, selanjutnya saya tidak membahas tentang pahlawan yang berjuang untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat, yang disebut murid-murid Tuhan Yesus, bahkan telah diangkat menjadi anaknya, agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kepada kita diberikan pedoman hidup, yaitu Alkitab yang berisi firman Tuhan. Untuk kita pelajari dan renungkan agar kita mengerti dan memahaminya, serta melakukannya dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan dari perbuatan dosa dan bisa masuk surga. Tuhan mau bukan hanya kita saja yang diselamatkan dan masuk surga, tetapi lebih banyak lagi orang lain yang diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan murid-muridnya, termasuk kita sekarang ini, untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita yang dikenal dengan amanat agung. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk bisa menjadi saksi dan memberitakan firman Tuhan, maka kepada kita diberi kuasa, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
untuk menyelamatkan manusia dari penjajahan iblis, Tuhan memanggil dan memilih orang-orang untuk dijadikan murid-Nya dan diberi tugas atau diperintahkan memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa di muka bumi. Para murid Tuhan dan orang yang terpilih dalam berjuang memberitakan firman Tuhan banyak mengalami perlawanan, tantangan, hambatan, siksaan, penindasan, bahkan sampai mati sebagai martir. Oleh karena itu, kepadanya layak dan pantas untuk disebut sebagai pahlawan iman. Maka khotbah saya hari ini judulnya Pahlawan Iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya tentang iman. Saya percaya kita semua sudah mengetahui bahwa iman adalah sesuatu yang kita percayai meski tanpa kita melihat. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 4 dan selanjutnya terdapat daftar pahlawan iman, yaitu terdiri dari orang berbagai latar belakang yang hidupnya sudah diubahkan, dipelihara dan diarahkan oleh Tuhan. Melalui imannya, mereka meskipun mengalami sengsara, aniaya, menderita, tetap bertahan menjadi saksinya. Jadi pahlawan iman adalah orang biasa, apapun statusnya, profesinya, suku bangsanya, dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa didasari imannya, meskipun melalui proses dan jalan yang berat dengan penuh keberanian, bahkan sampai mempertaruhkan dan mengorbankan nyawanya untuk memberitakan firman Tuhan bagi dunia. Mereka terus berjuang menjaga iman mereka, sehingga hidupnya berkenan dan menyenangkan Tuhan, maka Tuhan senantiasa menyertainya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu hendaknya kita belajar dari mereka, para pahlawan iman, bagaimana mereka tetap berdiri teguh dalam rencana Tuhan. Antara lain mereka adalah Habel. Karena iman mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain saudaranya. Ibrani 11 ayat 4. Henok, karena iman dia terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian, dan Allah sendiri yang mengangkatnya. Ibrani 11 ayat 5. Nuh, karena iman dia taat membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 7. Selanjutnya Abraham, karena imannya dia taat mengikuti panggilannya untuk pergi ke negeri yang belum ia ketahui sama sekali di mana negeri itu. Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Ishak dan Yakub, karena imannya memberikan berkatnya kepada keturunannya. Ibrani 11 ayat 20-21. Yusuf, karena imannya dimampukan melewati setiap proses panjang ketidakadilan dan fitnah supaya sampai pada destininya. Ibrani 11 ayat 22. Musa, karena iman setelah dewasa menolak disebut anak dari putri Fir'aun. Dia memilih dianiaya bersama umat Allah daripada menikmati hidup senang yang penuh dosa. Ibrani 11 ayat 23-29. Merekalah pahlawan iman yang berjuang untuk Tuhan. Mereka diangkat menjadi pahlawan karena apa yang mereka lakukan berdampak besar bagi umat Tuhan dan suatu bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
para pahlawan iman tersebut, mereka telah terbukti berhasil memenangkan pertandingan iman dalam hidupnya. Lalu bagaimana kita orang percaya dalam menjalani kehidupan pada masa sekarang ini, sehingga kita keluar sebagai pemenang seperti mereka? Maka yang harus kita lakukan yang pertama, meneladani hidup para pahlawan iman. Pahlawan iman yang dimaksud yaitu dalam Ibrani 11 ayat 4 dan selanjutnya. Dan juga para nabi lainnya yang telah berhasil dalam iman, dan masih ada banyak lagi yang tidak disebutkan namanya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil memenangkan pertandingan iman yang diwajibkan bagi mereka. Bagi kita harus sadar dan percaya bahwa kita bukan satu-satunya yang bergumul dan sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Apabila para pahlawan iman bisa memenangkan pertandingan imannya, maka kita pun pasti bisa, asalkan kita tetap melakukannya didasarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus melihat dan memeriksa diri kita sendiri. Ibrani 12 ayat 1b. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, agar kita bisa konsentrasi dalam melaksanakan pertandingan iman. Maka segala beban dan dosa kita harus kita tinggalkan. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar tidak menjadi rintangan dan penghalang, seperti layaknya seorang olahragawan. Sebelum bertanding harus mengganti pakaiannya dengan pakaian olahraga, agar dapat bertanding dengan fokus sehingga dapat memenangkan pertandingannya. Yang ketiga, meneladani dan fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam melaksanakan pertandingan iman, kita harus melakukan dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Yesus, seperti layaknya seorang olahragawan yang harus fokus kepada garis finish yang menjadi tujuannya. Karena apabila tidak fokus, kita melirik ke kanan, melirik ke kiri, atau mendengar bisikan suara lain, kan bisa memecah konsentrasi dan melemahkan semangat bertanding kita. Oleh karena itu, dengan kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi kuat. Kita akan keluar sebagai pemenang karena Yesus adalah sumber kekuatan dan Yesus adalah teladan iman dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sesuai dengan hak asasinya, manusia tidak mau ditekan, ditindas oleh orang atau bangsa lain, apalagi dijajah. Oleh karena itu mereka berusaha dan berjuang untuk merdeka, bebas dari penderitaan dan penjajahan. Sebagai bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, mereka berjuang rela mengorbankan apapun yang mereka punya, bahkan memberikan nyawanya atau mati sekalipun, maka untuk menghormatinya kepada mereka diberikan gelar pahlawan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan perbuatan dosa, maka kepada kita diberikan pedoman hidup, yaitu Alkitab yang berisi firman Tuhan. Kita harus membaca, merenungkannya, agar mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita diselamatkan masuk surga. Tuhan mau bukan hanya kita yang sudah percaya kepadanya yang diselamatkan, tetapi banyak lagi orang lain yang diselamatkan. Maka Tuhan memanggil dan memilih orang termasuk kita untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agungnya, agar kita keluar sebagai pemenang dan menjalani kehidupan dan perjuangan iman kita. Oleh karena itu kita harus
meneladani kehidupan para pahlawan iman. Yang kedua, melihat dan memeriksa diri kita masing-masing. Yang ketiga, meneladani dan fokus kepada Yesus Kristus. Agar kita menjadi keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu pertama, maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita berdoa. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Mari kita periksa diri kita masing-masing dan minta pengampunan Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan diam saudara, kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Karena perjamuan kudus itu adalah perjamuan-Mu sendiri, maka Tuhan kami persilakan Engkau meriksa hati dan pikiran kami. Kami mohon ampun karena dosa-dosa kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun agar kami layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah mengampuni dan menyucikan kami. Kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diam, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persepuluhan. Kita siapkan amplop kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat amplopnya. Mereka menyadari bahwa sebagian dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada mereka adalah milik-Mu yang menjadi hak-Mu. Mereka, Tuhan, mengerti itu harus dilakukan
Dengan mereka melakukan mengembalikan persepuluhan ini, mereka percaya bahwa berkat-Mu akan tercurah melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin.